Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian dapat menentukan informasi dalam sebuah paragraf, memperagakan gerak tari, menentukan bangun simetri, mengetahui keragaman di lingkungan sekitar, dan mengetahui langkah-langkah gerakan meluncur di air. Wow, banyak sekali yang kita ketahui hari ini ya. Sudah siap semuanya? Apakah kalian masih ingat tentang kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau pokok bahasan dari paragraf. Kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dari kalimat utama dapat dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Setelah kalian tahu penjelasan tentang kalimat utama, coba buka buku tematik 3G halaman 45 sampai 46. Kamu menemukan bacaan berjudul Teknologi Produksi Sandang. Nah, coba kamu baca bacaan teknologi produksi sandang dengan cermat dan teliti. Apakah kalian sudah selesai membaca? Nah, setelah membaca teks bacaan teknologi produksi sandang, coba kalian cari kalimat utama dari setiap paragraf. Garis bawahi kalimat utama setiap paragraf yang kalian temukan. Nah, anak-anak, kita lihat jawaban kita. Kalimat utama dari paragraf 1 adalah seiring dengan kebutuhan sandang yang meningkat, teknologi produksi juga mengalami kemajuan. Sudah siap untuk melihat kalimat utama di paragraf kedua? Ya, kita menemukan kalimat utama pada paragraf kedua adalah proses pembuatan pakaian dimulai dari pemintalan benang. Selanjutnya, utama paragraf ketiga adalah benang yang sudah jadi kemudian ditenun sehingga dihasilkan kain. Kalimat utama untuk paragraf 4 adalah kain yang sudah jadi siap dijahit menjadi pakaian. Nah, anak-anak, siapa yang berhasil menemukan kalimat utama dari 4 paragraf ini dengan benar? Hebat, kalian sudah berhasil menemukan kalimat utamanya ya. Anak-anak, apakah kalian sudah mengerti tentang kalimat utama? Nah, sekarang apakah kalian tahu apa itu informasi? Informasi adalah penjelasan pada sebuah teks bacaan yang dianggap penting. Lalu bagaimana cara menentukan informasi? Cara menentukan informasi yaitu dengan membaca setiap kalimat
yang disampaikan pada teks. Kemudian, pilih sebuah kalimat maupun informasi yang dianggap penting. Nah, kalian akan berlatih untuk menentukan informasi penting dalam teks atau bacaan. Bukalah buku tematik 3G halaman 50 sampai 51. Kamu akan menemukan bacaan dengan judul kegunaan pakaian. Bacalah teks bacaan kegunaan pakaian dengan cermat dan teliti. Kemudian, carilah informasi pada setiap paragraf yang ada di teks bacaan kegunaan pakaian. Kamu nanti tulis informasi tersebut di buku tulismu. Kamu bisa menuliskan di buku PR setelah video ini selesai kamu tonton. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian bahwa kain tradisional ternyata digunakan sebagai properti dalam tarian tradisional? Jadi, tarian tradisional yang berasal dari suatu daerah biasanya memakai kain tradisional untuk properti. Nah, apakah kalian tahu apa itu tarian tradisional? Tarian tradisional adalah suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Contoh tarian tradisional ada tari saman dari Aceh, tari baluse dari Sumatera Utara, tari piring dari Sumatera Barat, tari makan sirih dari Riau, tari jaipong dari Jawa Barat, dan yang terakhir, tari ondel-ondel dari DKI Jakarta. Kain tradisional merupakan kain yang berasal dari budaya daerah lokal yang dibuat secara tradisional dan digunakan untuk kepentingan adat dan istiadat. Contoh kain tradisional ada banyak. Ada ulos, patola, dan prada, batik, tenun Dayak, sutra Bugis, sesaringan, dan kain bebali. Nah, ini adalah gambar macam-macam kain tradisional. Apakah kamu pernah melihat kain tradisional? Apakah salah satu gambar ini ada yang pernah kamu lihat? Kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, sekarang ada satu gambar kain tradisional. Gambar kain di atas menunjukkan bangun simetris karena memiliki simetri lipat. Ingat, potongan kain itu berbentuk persegi panjang. Masih ingat dengan simetri lipat? Ada berapa simetri lipat dari persegi panjang? Ya, ada 2. Ingat, karena memiliki simetri lipat, maka sebuah bangun disebut sebagai bangun simetris. Kamu bisa belajar tentang simetri lipat dengan melihat video tentang bangun simetri lipat pada video selain video ini yang sudah diberikan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan langkah melakukan gerakan meluncur? Di sini ada 3 langkah. Dan kalian bisa sambil melihat gambar yang ada di situ. Ada 3 gambar. Pertama, bungkukkan badan ke depan sampai telinga rapat dengan tangan. Yang kedua, tolakan atau dorong kaki ke belakang atau dinding hingga badan terdorong ke depan. Yang ketiga,
Kedua kaki, tangan, dan badan lurus ke depan. Nah, semua sudah paham untuk pelajaran hari ini? Ada tugas yang harus kalian lakukan setelah video ini selesai. Apa saja kegiatanmu setelah video ini selesai? Pertama, tuliskan proses pembuatan pakaian sesuai dengan teks bacaan teknologi produksi sandang. Yang kedua, tuliskan informasi pada setiap paragraf yang ada di teks bacaan kegunaan pakaian. Yang ketiga, buatlah 5 bangun datar dengan bentuk bebas menggunakan kertas origami atau kertas warna. Carilah simetri lipat dari setiap bangun datar tersebut dan tentukan sumbu simetrinya. Tempellah hasil pekerjaanmu di buku PR. Ingat, kamu kerjakan tugasmu di buku PR ya. Dan yang terakhir, buatlah cerita tentang keragaman di lingkungan sekitar. Buatlah cerita tersebut dalam 2 paragraf. 1 paragraf minimal 4 kalimat. Tuliskan ceritamu di buku tulismu. Kamu ingat ya, mengerjakannya di buku PR. Nah, ingat yang namanya paragraf minimal 4 kalimat. Nah, anak-anak, ingat-ingat ya, kalian memiliki 4 tugas. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk semangat kalian belajar. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat untuk belajar.